Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana saja Bapak Ibu berada. Sore hari ini kita akan masuk dalam persekutuan kita. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Ripka Kartika. Saya stay di Bekasi dan saya mempunyai 2 orang anak. Sudah kuliah dua-duanya. Satu sudah lulus, yang satu kuliah semester 4. Dan saya mempunyai suami satu bernama Pastor Gijantoro. Baik, itu saja perkenalan dari saya. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar tentang apa yang dinamakan keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unit sosial terkecil dalam masyarakat terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang. Biasanya ada ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga Kristen, setiap keluarga berpusat pada Kristus Yesus sebagai kepala. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sangat peduli dengan keluarga? Kita ambil contoh di dalam perkawinan di Kana. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang perkawinan di Kana ini, di mana Yesus menjadi pusat di dalam pernikahan di kota Kana ini.
Kehadiran Yesus bisa mengubah krisis yang tadinya kehabisan anggur dijadikan menjadi sukacita. Tahukah Bapak Ibu bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat peduli dengan apa yang dinamakan lembaga keluarga ini. Di mana waktu itu sedang ada pernikahan di kota Kana dan Yesus peduli kepada lembaga pernikahan, lembaga keluarga ini sehingga pada saat mereka kehabisan anggur, mereka mendapatkan mujizat yang luar biasa. Mereka yang tadinya mengalami krisis telah diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita yang luar biasa. Bayangkan pada saat pesta terjadi, lalu mereka kehabisan anggur. Kalau mungkin diidentikan dengan zaman sekarang, kehabisan makanan adalah suatu hal yang mungkin membuat panik, mungkin bisa membuat malu. Penyedia pesta, keluarga yang sedang mengadakan pesta. Tetapi di saat itu pula Yesus menyatakan mujizatnya kepada keluarga di Kana ini sehingga Yesus bisa menyediakan anggur yang terbaik gitu ya. Katanya dikatakan kalau orang menghidangkan biasanya itu yang baik-baik dulu, yang jelek belakangan. Berbeda dengan Yesus. Yesus memberikan yang terbaik gitu. Yang terbaik buat orang yang peduli, yang mengundang Yesus, yang memperhitungkan Yesus dalam satu circle, dalam satu lembaga keluarga ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan lagi dan mujizat itu bisa terjadi, kemanisan itu bisa terjadi, sesuatu yang manis, sesuatu yang baik itu bisa terjadi. Karena apa? Karena di dalam pesta pernikahan di Kana itu ada orang-orang yang taat. Tadi dikatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil di mana Yesus menjadi pusat dan kepala di dalam keluarga. Nah, apabila kita dalam keluarga kita memposisikan Yesus sebagai pusat, memposisikan Yesus sebagai kepala, memposisikan Yesus sebagai sentral dari setiap apa yang dilakukan oleh kita sebagai anggota keluarga, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan yang akan memimpin keluarga itu, Tuhan yang akan memberkati keluarga itu. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang memposisikan Yesus menjadi pusat kehidupan dan kepala dalam keluarga itu sendiri. Apabila dalam keluarga kita belum menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai kepala, maka marilah mulai hari ini kita memposisikan Yesus sebagai kepala dan pusat kehidupan kita, pusat kehidupan dari keluarga kita. Sangat penting di dalam keluarga, kita mengundang Yesus hadir dalam setiap keluarga. Apabila kita mengundang Yesus masuk dalam keluarga kita, maka saya pastikan bahwa keluarga itu akan menjadi keluarga yang dipimpin oleh Tuhan.
menjadi keluarga yang bisa menjadi berkat buat sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam keluarga itu terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai orang tua. Nah, diharapkan dari ayah dan ibu, dari orang tua ini bisa, yang pertama, bisa memberi keteladanan sesuai firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu adalah Bapak Ibu dari anak-anak kita, saya ingin bertanya sedikit, sudahkah kita memberi teladan kepada anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan? Kemudian dari orang tua diharapkan juga bisa memberikan kasih dan juga disiplin kepada anak-anak kita. Kasih saja tidak cukup karena akan menjadi timpang. Sebaliknya, apabila disiplin saja, itu juga akan mengalami ketimpangan. Yang benar adalah sebagai orang tua, kita harus memberikan kasih dan disiplin kepada anak-anak kita. Pola asuh yang benar diharapkan kita menggabungkan kasih dan disiplin itu sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat 6, kita akan baca di dalam Amsal 22 ayat 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kemudian kita melihat di dalam Amsal 23 ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat 13 dan ayat 14. Amsal 23 ayat 13 dan 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Pola asuh orang tua kepada anak-anaknya adalah menggabungkan kasih dan disiplin. Disiplin yang seperti apa? Amsal mengatakan bahwa apabila anak itu masih kecil, kita boleh mempergunakan rotan untuk mendidik. Dalam artian tentu tidak kita semena-mena dengan rotan itu sehingga anak itu kita didik dengan cara yang brutal gitu ya. Tetapi dengan rotan itu menggambarkan bahwa disiplin itu bergabung dengan kasih. Apabila anak yang salah tapi tidak didisiplin, itu berarti kita tidak sayang kepada anak. Kita membiarkan anak itu sepertinya melakukan kesalahan. Oleh sebab itu pola asuh dari orang tua diharapkan yang pertama tadi memberikan keteladanan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua menggabungkan kasih dan juga disiplin kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga menjadi mentor rohani bagi anak-anak. Sudahkah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita sudah mendidik anak dengan kasih dan disiplin, kita sudah menjadi mentor bagi kerohanian anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
saya akan memberikan contoh pola asuh yang salah. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-29. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Kemudian kita masuk lagi di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat yang ke-15, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat pola asuh yang salah. Yang pertama itu adalah yang dilakukan Imam Eli kepada anak-anaknya. Yang dilakukan Imam Eli terhadap anak-anaknya kita melihat tadi di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, mereka katanya anak-anak Eli itu adalah anak-anak yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka melanggar batas-batas imam. Mereka mengambil korban sembelihan yang dikhususkan buat Tuhan, tetapi dia ambil bagian yang terbaik. Bahkan dia meminta daging yang mentah, yang belum dimasak. Kemudian kita melihat bahwa anak-anak Imam Eli juga melakukan hal yang tidak pantas. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22 dari 1 Samuel 2, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Sangat menyedihkan sekali, sangat ironis sekali bahwa Imam Eli yang seharusnya dapat mendidik anak-anaknya dengan baik, ternyata kita melihat di sini yang terjadi adalah hal yang buruk. Anak-anak yang menyimpang dari jalannya Tuhan.
Harusnya anak imam yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi panutan, tetapi yang terjadi adalah anak-anak yang jahat. Bagaimana dengan orang-orang tua, mentor-mentor Kristen terhadap anak-anak kita? Bagaimana kita sudahkah kita mendidik anak-anak kita sehingga kita mengajarkan pola asuh yang benar terhadap anak-anak kita? Sangat disayangkan apabila anak-anak kita tidak kita didik dengan baik, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang jahat, menjadi anak-anak yang tidak baik, menjadi anak-anak yang memberontak terhadap orang tua, terhadap guru, atau terhadap siapapun. Mari kita koreksi bagaimana pola asuh kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita, bagaimana kita mendidik anak kita. Apabila kita sudah mendidik anak-anak kita dengan pola asuh yang benar, maka saya yakin dan percaya bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat pada orang tua, sayang kepada orang tua. Berbeda tadi dengan anak-anak Imam Eli. Mereka sama sekali tidak menjadi teladan yang baik, justru mereka menjadi batu sandungan. Di dunia pelayanan mereka juga melakukan kekejian bagi Tuhan. Mereka melakukan benar-benar apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, pola asuh yang kedua, pola asuh yang salah, yang kedua adalah Herodias. Kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya sehubungan dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Ayat 4, karena Yohanes pernah menegur, katanya tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Ayat 6, tetapi pada hari ulang tahun Herodes menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpah dan karena tamu-tamunya diperintahkan juga untuk memberikannya. Disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pola asuh yang salah yang kedua ini dicontohkan dari
Herodias. Pada saat itu Herodes ingin mengambil Herodias yang notabene adalah istri Filipus, saudaranya. Nah, pada waktu itu dilarang seperti itu oleh Yohanes, dikatakan tidak halal engkau mengambil Herodias. Karena teguran itu membuat Herodes dan Herodias ini mungkin marah gitu ya, merasa terhalangi, merasa dihalangi, sehingga pada saat ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Apa yang dilakukan oleh Herodias? Pada saat Herodes berkata, kamu minta apa nanti aku kasih. Datanglah sosok ibu, yaitu Herodias, yang katanya ayat 8, maka setelah dihasut oleh ibunya. Jadi pada saat anak Herodias ini menari dan menyukakan hati Herodes, dan Herodes mulai menawarkan, apa yang kamu mau aku akan berikan kepadamu. Datanglah ibu Herodias ini. Dia menghasut anaknya. Dia mengatakan, aku minta kepala Yohanes Pembaptis yang notabene tadi tanda kutip menghalangi, seakan menghalangi hubungan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kita sudah membaca tadi bahwa yang terjadi adalah si anak ini terhasut oleh bujukan ibunya, dan dia mengatakan kepada Herodes, pada waktu ditanya, kamu minta apa? Anak ini berkata, aku minta kepala Yohanes Pembaptis. Kenapa si anak bisa melakukan hal yang jahat? Kenapa si anak bisa melakukan hal yang keji? Kenapa si anak bisa melakukan hal yang sangat-sangat kejam? Hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan di pikiran anak seusianya, tetapi kenapa bisa dilakukan oleh anak Herodias? Tidak lain dan tidak bukan adalah oleh karena hasutan, oleh karena ajaran ibunya, oleh karena suruhan ibunya, oleh karena dorongan ibunya, sehingga dia bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang kita banyak melihat bahwa kejahatan anak itu ada yang murni. Anak itu yang melakukan kejahatan, tetapi tidak banyak, tidak sedikit juga anak yang melakukan kejahatan karena dorongan orang tua, dorongan dari keluarga. Di sini peran keluarga sangat diperlukan. Peran keluarga ini pegang peranan yang sangat penting gitu ya. Di dalam keluarga, kalau kita tidak menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai kepala dari keluarga itu sendiri, maka kita akan bisa berbuat seenaknya. Maka kita akan bisa berbuat sesuka hati kita. Tetapi apabila Kristus Yesus yang menjadi sentral, yang menjadi kepala, yang menjadi pusat dari keluarga itu sendiri, maka saya pastikan bahwa tidak akan mungkin orang tua akan mengajarkan hal-hal yang buruk
kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah pola asuh yang kita wariskan kepada anak-anak kita sudah benar atau masih salah? Apabila kita sudah melakukan pola asuh yang salah, mari kita bertobat, kita berbalik, dan kita melakukan pola asuh yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang tua membuat anak-anak kita menjadi jahat. Jangan sampai kita sebagai orang tua melahirkan anak-anak yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat tadi contoh pola asuh yang salah. Ada banyak contoh pola asuh yang salah. Tapi yang saya soroti hanya dua, pola asuh dari Imam Eli dan Herodias. Mari kita berkaca, mari kita belajar untuk kita dapat melakukan pola asuh yang benar terhadap anak-anak kita. Kalau kita tadi pola asuh yang salah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh pola asuh yang benar. Kita akan melihat di dalam Dua Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1. Kita akan melihat di dalam Dua Raja-Raja pasal 4, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara. Judul di atas perikop adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat yang kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 6, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyakmu dan bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang akan saya soroti dalam perikop ini adalah
anak-anak dari janda ini. Kita melihat bahwa di dalam perikop ini diceritakan bahwa seorang seorang ibu yang sudah janda karena ditinggal meninggal suaminya yang adalah hamba Tuhan, itu ditagih hutang oleh penagih hutang. Karena tidak mempunyai uang untuk membayar hutang, maka anak-anaknya akan dijadikan budak. Kemudian mereka menghadap Elisa dan menceritakannya kepada Elisa. Lalu dengan perkataan iman, Elisa berkata kepada ibu janda ini, apa yang kamu punya? Dikatakan bahwa saya tidak mempunyai apa-apa kecuali minyak dalam buli-buli. Tuhan bisa melakukan mujizat dari apa yang kita punya, sekecil apapun yang kita punya. Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan di sini lagi-lagi kita melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat melibatkan manusia juga. Kalau tadi di perkawinan di Kana, Tuhan membuat mujizat juga bekerja sama dengan pelayan-pelayan yang taat sehingga terjadilah mujizat. Di sini pun kita melihat bahwa Tuhan bisa membuat mujizat bekerja sama dengan manusia yang taat. Yang akan saya soroti sesuai dengan pembelajaran firman sore hari ini adalah tentang keluarga, yaitu anak-anak dari ibu janda ini. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, perhatikan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan di sini bahwa pada saat Elisa menyuruh perempuan itu meminjam segala bejana-bejana dari tetangga-tetangganya, memang di sini tidak ditulis bahwa anak-anaknya itu membantu. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-5, katanya ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kita melihat di sini ada anak-anak yang nurut, ada anak-anak yang taat, ada anak-anak yang baik, ada anak-anak yang mau membantu orang tuanya, ada anak-anak yang peduli dengan orang tuanya, ada anak-anak yang rajin sehingga mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Seandainya anak perempuan ini dididik dalam pola asuh yang salah, sehingga ia menjadi anak-anak yang kutip, anak-anak yang tidak mau menurut kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, tidak mau membantu, tidak. Apa yang terjadi dengan permasalahan dari orang tuanya ini?
tentu orang tua akan merasa bahwa orang tua hanya seorang diri menanggung segala masalah-masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi karena lembaga keluarga yang satu ini, walaupun sudah ditinggalkan oleh ayah, oleh suaminya, oleh kepala keluarganya, tetapi saat ibu dan anak-anaknya bersatu, saat anak-anaknya menurut kepada orang tua, saat anak-anaknya mau membantu orang tua, di situ kita bisa melihat mujizat yang luar biasa. Di sini kita melihat bahwa pola asuh yang benar dari ibu janda ini adalah menghasilkan anak-anak yang menurut, anak-anak yang rajin, anak-anak yang peduli dengan keadaan keluarga, anak-anak yang siap membantu orang tuanya dikala orang tua mengalami kesulitan. Sekali lagi saya katakan, seandainya ibu ini tidak memiliki pola asuh yang benar terhadap anak-anaknya, dia mungkin merasa sendiri. Jadi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini kita bisa melihat bahwa ibu janda ini telah berhasil melakukan pola asuh yang benar terhadap anak-anaknya sehingga menghasilkan anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, anak-anak yang mau membantu, anak-anak yang sayang kepada orang tuanya. Sehingga mujizat Tuhan terjadi di keluarga itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan pola asuh kita kepada anak-anak kita? Apakah kita sudah melakukan pola asuh yang benar, ataukah kita masih melakukan pola asuh yang salah? Saya berharap kita semua, para orang tua, bisa melakukan pola asuh yang benar terhadap anak-anak kita. Mengajak anak-anak kita untuk selalu memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Menjadikan Tuhan sebagai kepala keluarga. Selalu mengundang Yesus di dalam keluarga kita. Kita mengadakan mungkin mesbah doa. Kita bisa sharing-sharing firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kita bisa mendukung, mensupport anak-anak kita untuk dapat sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan. Saya senang dengan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Biar kita semua orang tua yang dipercaya oleh Tuhan, kita bisa melakukan pola asuh yang benar sehingga menghasilkan generasi ilahi, keturunan ilahi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biar firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua, buat saya, dan Bapak Ibu semua, supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik. Kita bisa memberi teladan yang baik. Kita bisa menjadi mentor dalam kerohanian mereka. Kita bisa membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Puji Tuhan, biar pembelajaran firman Tuhan saat sore hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin.